Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini, Senin 22 Desember 2025. Semoga kita semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami sampai hari ini. Kami boleh memasuki minggu Advent yang keempat ya Tuhan. Dan pagi ini kami hendak merenungkan firman-Mu untuk mendasari perjalanan hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Bapa bersabda bagi kami, tuntun kami terus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tolong kami untuk selalu mengerti kehendak-Mu dalam hidup yang Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 38 yang berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan kita telah memasuki minggu Advent yang keempat. Artinya perayaan Natal sudah semakin dekat. Salah satu nas yang sering diperdengarkan dalam perayaan Natal adalah ayat hari ini, yang merupakan perkataan Maria kepada malaikat ketika diberitahukan kepadanya bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Inilah juga salah satu ayat yang membuat kita mengerti mengapa Maria dipilih oleh Allah menjadi ibu Tuhan Yesus. Sangat nampak dalam ayat ini, yaitu karena ketaatannya. Ketaatan Maria kepada Allah sangat nampak ketika ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Walaupun dalam ayat 34, Maria sempat bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin ia mengandung sementara ia belum bersuami? Namun ketika malaikat menjelaskan bahwa ia beroleh kasih karunia Allah untuk mengandung anak Allah yang maha tinggi, Maria menerima dan berserah kepada Allah dalam ketaatannya. Bapak Ibu Saudara, ketaatan Maria dengan mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan mengingatkan kita bagaimana status kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Sang Bayi Kudus yang lahir di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu itu. Bahwa bukan hanya Maria yang mengakui dirinya sebagai hamba Tuhan, kita semua sebagai orang percaya pun adalah hamba Tuhan. Rasul Paulus menegaskan hal ini di dalam surat Roma pasal 6 ayat 18 dengan mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan dalam Roma pasal 6 ayat 22 juga dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Artinya status sebagai hamba Tuhan itulah yang sepatutnya membawa kita hidup dalam kekudusan, dan itulah tanda ketaatan kita kepada Allah. Kita adalah hamba Tuhan, maka hiduplah selayaknya seorang hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Kiranya perkataan Maria menjadi alarm keras bagi kita, sehingga dalam keseharian kita, dimanapun kita ada, kita juga selalu menyadari, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami untuk menyadari bahwa ketika Engkau berkenan kami ada dalam karya penyelamatan-Mu bagi dunia ini melalui kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami menerima Tuhan sebagai juru selamat kami. Kami diselamatkan dari dosa-dosa kami. Status kami berubah dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Maka tolong kami selalu menyadari status ini, bahwa kami adalah hamba Tuhan. Maka biarlah kami selalu hidup sebagai hamba Tuhan, yang taat, yang menjaga kekudusan hidup kami, yang setia kepadamu, ya Bapa. Sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami selalu menjadi hamba-hamba Tuhan yang menunjukkan kehidupan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau yang terus menolong kami, memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk selalu mendengar dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Shalom.